Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Sinyo Double Channel. Guys, video kali ini aku mau kisah teladan tentang binatang-binatang yang ada di dalam Al-Quran, yaitu unta ya guys ya. Untanya itu untanya Nabi Saleh alaihi salam. Sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf nanti kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, ayo mulai. Itu tentang untanya unta betina. Unta adalah binatang berpunuk yang hidup di padang pasir di Arab itu loh guys, yang ada punuknya. Habis itu ada dua jenis unta Arab yang memiliki satu punuk di punggungnya, dan unta dua punuk. Itu loh guys, ada dua, nggak cuma satu. Unta rata-rata berusia 30 sampai 50 tahun ya guys ya. Banyak itu, lama itu. Sejak kurang dari 5.000 tahun yang lalu, unta dapat diambil manfaatnya ya guys ya. Manfaatnya itu susunya yang memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dari hewan-hewan yang lain, sapi itu guys. Daripada susu sapi, dan dagingnya serta digunakan sebagai hewan pekerja. Kisah tentang unta juga ada di dalam Al-Quran loh guys, khususnya kisah tentang unta betina milik Nabi Saleh alaihi salam. Unta betina ini ini diciptakan atau terlahir bukan dari rahim induknya, atau melainkan dari sebuah batu gede dibelah keluar unta betina. Itulah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, luar biasa. Ya, unta betinanya diciptakan dari Allah, habis itu Allah Subhanahu wa taala naruh unta betinanya ke batu gede, habis itu dibuka jadi unta betina gitu loh guys. Ya, terlahir bukan dari rahim. Habis itu ketika Nabi Saleh alaihi salam mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Mereka hanya nggak mau mematuhi perintah dari Nabi Saleh alaihi salam itu loh guys. Mereka itu meragukan kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Kenapa? Karena dia tuh gak yakin loh guys. Kaum Samud gak yakin kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Kayak orang ngira itu kayak orang biasa gitu loh guys, bukan nabi-nabi itu. Jadi Nabi Saleh mengajak kaum Samud ya menyembah Allah, ya merekanya menolak. Orang kira Nabi Saleh itu bukan nabi gitu loh guys. Mereka juga meragukan juga. Habis itu Nabi Saleh alaihi salam gak putus asa, tetap berdakwah dan menyuruh orang-orang Samud menyembah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sebuah mukjizat yang dapat meyakinkan mereka itu. Nabi Saleh alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menciptakan seekor unta betina yang terlahir dari sebuah batu gede. Yang tadi aku kasih tahu guys ke kalian, itu batu gede dalamnya ada unta. Itu unta betina, bukan unta jantan. Ya, hai kaumku, itu Nabi Saleh berkata, inilah unta betina dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat atau yang menunjukkan kebenaran untukmu. Dan sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya atau membunuhnya. Dengan gangguanmu apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat dalam 4 hari ya guys ya. Penasaran kan yang tak sebutin ya? Nomor 1, azabnya adalah mukanya itu kuning. Yang kedua, itu mukanya warna merah. Yang ketiga, mukanya warna hitam. Yang keempat, ada azab yang paling menakutkan banget itu loh guys, kayak gempa bumi sama keluar petirnya tuh sampai ke bawah itu loh guys.
Itulah azabnya. Unta betina mukjizat Nabi Soleh alaihissalam merupakan unta betina yang istimewa banget, banget. Dan selain terlahir dari sebuah batu, ia pun unta betina yang banyak mengandung berguna banget gitu loh guys, memberikan manfaat kepada kaum Samud karena air susunya yang mengalir banyak tak pernah habis, jadi ngalir terus. Air susunya bisa mencukupi untuk diminum oleh seluruh manusia. Pada hari ia minum seluruh air sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa darinya. Itu sangat mantap polis. Ntar ya guys ya. Terus apa lagi ya? Terus, oh iya, jika unta betina Nabi Soleh alaihissalam tidur di suatu tempat, binatang-binatang lain akan menjauhi darinya. Itu mantep banget guys, unta-unta termantep, ya termantep karena dipelihara oleh Nabi Soleh alaihissalam. Terus orang-orang kafir sangat membenci dan unta Nabi Soleh alaihissalam. Karena itu mereka pun berniat untuk membunuh dan melenyapkannya. Dibuatlah sayembara. Sayembara itu apa ya? Sayembara. Nanti aku searching ya guys ya. Habis itu apa ya? Dalam Al-Quran dijelaskan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran surat An-Naml itu loh guys, ada di Al-Quran. Oke, 9 orang penjahat tersebut telah menyiapkan senjata mereka, pedang dan tombak. Mereka keluar dalam kegelapan malam dan pemimpin mereka banyak minum khamar sehingga hampir tidak melihat apa yang di depannya. Jadi gelap gitu loh guys. Mau apapun bunuh pakai pedang atau tombak. Lah habis itu maka mereka memanggil temannya atau siapa itu kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran surat Al-Qamar ayat 54. Oke, itu loh guys. Akhirnya mereka pun bisa membunuh unta tersebut ketika Nabi Soleh alaihissalam mengetahui kejadian itu. Nabi Soleh pun marah banget. Ia pun mengatakan bahwa 3 hari yang akan datang akan ada azab yang datang. Lah itu tadi kan ya, itu tadi kan ada kan azabnya. Kalian tahu kan, berceritanya pelan-pelan ya. Jangan ngos-ngosan. Yang satu azabnya adalah mukanya kuning, yang kedua azabnya mukanya warna merah, yang ketiga azabnya warna hitam mukanya itu, yang keempat barulah. Soalnya sampai 4 kenapa? Kan itu tulisannya 3 kan guys ya. Kalau kalian lihat di Google gitu kan ada 3. Nah ini 4 kenapa? Karena kalau 3 mereka itu gak ngerti, gak paham apa yang mereka lakukan terhadap untanya atau yang apa-apa. Gak tahu Nabi Soleh. Masih belum sadar. Nabi Soleh pun marah juga. Itu loh guys. Masih belum mau menyembah Allah. Habis itu datanglah yang nomor 4, azab yang paling tinggi, gempa bumi dan keluar petir. Itu loh guys. Habis itu Nabi Soleh alaihissalam berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari atau 4 hari ya guys ya. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surat Hud ayat 11. Maka benar apa yang dikatakan Nabi Soleh alaihissalam, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian datanglah azab untuk kaum Samud. Mereka hancur, sedangkan orang yang beriman kepada Nabi Soleh, mereka meninggalkan tempat tersebut sehingga mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang membunuh tadi pun meninggal. Yang tidak menyembah Allah
dan membunuh Hancur? unta, ya meninggal dan hancur. Berarti azabnya apa? Azabnya tadi mukanya hitam. Azab yang dahsyat tadi loh. Oh, Kata petir sama gempa bumi, itu loh. apa bunyinya? Ya gempa buminya itu dua saja hancur gitu loh. Semuanya hancur wis. Unta-untanya juga Iya, untanya Nabi Soleh pun meninggal karena dibunuh sama orang yang tadi itu yang membunuh berniat. bukan unta dan barang-barang harta bendanya kaum Samud yang tidak menyembah Allah Ya hilang, hancur bersama gempa bumi tadi. hancur. Jadi ya semuanya yang ada di kaum Samud itu hancur, hilang, meninggal. Wis. Harta benda. Dan peliharaannya dan binatang-binatang yang disuruh kerja itu meninggal. Itu azabnya yang paling dahsyat. Oke, itu tadi ya guys ya. Habis itu ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Karena itu tungguilah atau tindakan mereka dan bersabarlah, dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka atau dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadir oleh yang punya giliran. Jadi gantian dulu guys, yang minum susunya unta betina yang dirawat oleh Nabi Soleh alaihissalam. Maksudnya gimana? Yang minum Giliran. Oh, Enggak semuanya langsung. susu dari unta betina yang ajaib tadi. Yang Bermanfaat mukjizat. banget itu. Oh, Beda dari unta yang lain. Terus maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang mengguntur kencang itu loh guys. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput yang kering yang dikumpulkan, yang punya kandang-kandang, yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Yang kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya itu binatang kayak unta. Itulah Quran surat Al-Qamar ayat 54. Tuh guys. Oke, itu tadi ya guys ya, kisah teladan. kok kisah teladan tuh bukan tuh itu. Kisah tentang binatang yang ada, bukan kisah teladan tuh itu nah. Itu Apa itu kisah tentang binatang binatang apa? yang ada di dalam Al-Quran. Itu apa aja itu binatang yang yo ada banyak, ada anjing, kambing, unta, habis itu semut sama burung hut juga ada. Oh, next time Ya, next time aku akan bercerita tentang binatang yang lain. kayak anjing, unta dan lain-lain. Kalian penasaran kan? Jangan lupa subscribe dulu kalau penasaran. Insya Allah lain kali aku akan nambah kisah tentang binatang yang ada di dalam Al-Quran. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment please. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.